Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cokro TV yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Guntur Romli. Kali ini saya ingin membahas tema yang sedang menyita publik Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam, yaitu kaitan beberapa pesantren dengan jaringan terorisme. Isu ini muncul dari pemaparan Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Komjen Pol Boy Rafli Amar di Komisi 3 DPR RI Selasa pekan lalu. Acara itu adalah acara resmi rapat kerja BNPT dengan Komisi 3 DPR RI. Salah satu fungsi DPR adalah mengevaluasi sektor eksekutif. BNPT memaparkan laporan dan hasil kerjanya dan DPR RI memberikan tanggapan. Artinya, Ketua BNPT tidak membicarakan isu itu di depan media yang bisa saja dituduh cari sensasi atau sedang bikin-bikin isu. Ketua BNPT, sekali lagi, sedang memberikan laporan hasil kerjanya, tidak lebih dan tidak kurang. Namun, karena menyebut ada 198 pesantren yang terlibat jaringan organisasi teror, BNPT dituduh sedang melakukan stigma terhadap pesantren. Tunggu dulu. Tuduhan ini jelas mengada-ada. Bisa jadi ada udang di balik bakwan. Menurut data Kementerian Agama, ada lebih 26.000 pesantren di seluruh Indonesia. Artinya 198 pesantren yang disebut terlibat jaringan terorisme, seperti yang diungkap oleh Ketua BNPT, tidak bisa disebut mewakili pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Dari persentase saja, 198 dari 26.000 hanya 0, sekian persen saja. Seperti halnya kita tidak mau orang-orang seperti Imam Samudra, Amrozi, Ali Gufron, alias Mukhlas dan lain-lain yang terlibat aksi-aksi teror meskipun mereka beragama Islam disebut mewakili umat Islam Indonesia. Tidak. Kita juga tidak mau organisasi teror seperti JI, Al-Qaeda, ISIS, JAD, atau kelompok radikal yang sudah dibubarkan oleh negara seperti FPI dan HTI adalah perwakilan dari organisasi dan ormas di seluruh Indonesia. Tidak. Kita juga tidak mau mengakui sosok seperti Rizik, Bahar, dan keturunan Alawiyin yang bernaung di bawah FPI sebagai perwakilan dari semua habaib di Indonesia. Kalla summa kalla. Saya juga menemukan pernyataan Ketua BNPT itu sengaja dipelintir dan sengaja dikaburkan sehingga seolah-olah hanya menyebut 198 pesantren yang terlibat organisasi teror. Padahal Ketua BNPT memberikan rincian. Ada 11 ponpes terafiliasi dengan Jamaah Ansarul Khilafah, JAK. Ada 68 ponpes terafiliasi jaringan kelompok terorisme, Jamaah Islamiyah yang terkait dengan Al-Qaeda. Ada 119 ponpes dilaporkan terafiliasi Jamaah Ansarud Daulah, JAD, atau simpatisan ISIS. Dan JAK, JI, Al-Qaeda, JAD, dan ISIS adalah jaringan terorisme, baik yang beroperasi secara lokal di Indonesia dan berjejaring internasional. Kesimpulannya, 198 pesantren itu adalah pesantren yang benar-benar menjadi basis atau terkait jaringan organisasi teror, bukan yang terafiliasi dengan ormas-ormas dan lembaga-lembaga Islam yang ada di Indonesia. Tolong jangan dipelintir. Kemudian Ketua BNPT juga menyebutkan ada 364 teroris ditangkap pada tahun 2021. Sebanyak 16 orang merupakan anggota FPI. Dengan rincian 178 orang terlibat Jamaah Islamiyah,
154 orang terkait Jamaah Ansarud Daulah JAD, 16 orang terafiliasi MIT Mujahidin Indonesia Timur di Poso, dan 16 orang lainnya terafiliasi dengan FPI. Apakah 364 orang itu yang beragama Islam mau kita anggap sebagai perwakilan orang-orang Islam di Indonesia? Tentu saja tidak. Apalagi mereka ditangkap bukan karena beragama Islam, tapi karena terlibat dengan jaringan dan aksi teror. Daripada membuat framing BNPT sedang menstigma pesantren, sebaiknya perlu kita ketahui apa saja ciri-ciri pesantren yang terlibat dengan jaringan terorisme itu. Kalau bagi saya, ada 3 ciri besar pesantren yang bisa disebut terlibat dengan jaringan teroris. Ciri pertama adalah takfiri. Ciri kedua adalah anti-NKRI. Ciri ketiga, pesantren yang terlibat dengan jaringan terorisme seperti yang disebutkan oleh Ketua BNPT tadi. Ciri pertama, takfiri merupakan ekspresi ideologi teror yang mudah mengkafirkan. Jangankan yang beda agama, yang seagama, yang seiman saja bisa dikafirkan dengan tuduhan macam-macam. Pelaku musyrik, bid'ah dolalah, antek togut, dan lain sebagainya. Ideologi takfiri muncul umumnya dari paham Salafi Wahabi, yang kemudian berkembang menjadi Salafi Jihadi, tapi lebih tepatnya Salafi Irhabi, Salafi yang pro-terorisme. Mayoritas pesantren yang ada di Indonesia tidak berafiliasi kepada paham Salafi Wahabi, bahkan menentangnya. Pesantren-pesantren yang berafiliasi pada ormas-ormas Islam yang sudah berdiri sebelum Republik ini ada, seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis, Matla'ul Anwar, dan seterusnya, tidak berafiliasi pada Salafi Wahabi, tapi pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu ciri utama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wasatiyah, moderat, di tengah-tengah, tidak ekstrim, la ifrata wala tafrid. Sebaliknya, yang mudah mengkafirkan, ciri utamanya adalah pandangan dan sikap ekstrim, at-tatarruf. Ciri kedua, mereka anti NKRI, yang merupakan ekspresi politik mereka. Mereka mengkafirkan UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta memaksa ingin mendirikan negara khilafah atau negara Islam versi mereka. Dan mereka pun menuduh pemerintah RI sebagai togut yang wajib diperangi dan dimusnahkan. Cirinya dimulai tidak mau hormat pada bendera merah putih, menyebut demokrasi sebagai sistem kafir, menuduh UUD 45 dan Pancasila sebagai hukum jahiliyah dan togut yang wajib ditolak dan dihancurkan. Ciri ketiga adalah mereka pesantren yang terlibat dengan jaringan dan kelompok teror, baik yang disebut dengan JI, Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda, ISIS, JAD, Jamaah Ansarud Daulah, MIT, Mujahidin Indonesia Timur, atau JAK, Jamaah Ansor Khilafah. Melalui tokoh dan pengajarnya sudah mengamini ideologi teror dan berbaiat, dan sudah menyiapkan i'dad, latihan militer untuk aksi teror. Sebagai alumni pesantren dan lahir dari rahim pesantren, serta dibesarkan, dididik, dan dibentuk oleh pesantren, saya bersaksi, pesantren adalah lembaga pendidikan yang mencintai NKRI dan tidak mengkafirkan yang lain. Serta tidak ada latihan-latihan militer sebagai makar pada pemerintah yang sah. Hal ini juga menjadi kesaksian sejarah. Tokoh-tokoh umat Islam yang ikut terlibat mendirikan republik ini, bersama tokoh-tokoh lintas agama, suku, dan ideologi saat itu, berasal dari tokoh-tokoh pesantren. Seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, dan masih banyak lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Ulama-ulama pesantren ikut melahirkan Republik Indonesia ini.
Republik Indonesia adalah anak sah dan anak kandung dari dunia pesantren, maka tak perlu mempertanyakan soal cinta karena tak pernah ada sanksi cinta orang tua pada anaknya sendiri. Pesantren-pesantren yang terlibat jaringan terorisme sebenarnya tidak layak disebut pesantren. Ibarat uang palsu yang tidak layak disebut uang, apalagi bernilai seperti uang, lebih layak disebut serigala berbulu domba. Mereka sedang memanfaatkan dan mengelabui serta menipu umat Islam dengan mengatasnamakan pesantren, tapi sedang mencari korban-korban yang bisa dicuci otaknya, diseret, dikelabui, dan ditipu untuk menjadi calon-calon teroris dan pelaku bom bunuh diri. Kesimpulannya, masyarakat harus waspada dengan adanya pesantren-pesantren palsu itu yang cirinya takfiri, gampang mengkafirkan, dan anti-NKRI, serta terlibat dengan jaringan terorisme. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.